di sini, Mas. Iya. Saya tadi mencoba melihat dengan mata lain saya ada sosok wajah wajah yang cukup besar ya di sini ya, Mas. Iya. Di sini ya bisa dibilang hanya kepala seperti memang. ya di buto ya. Buto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusandi Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di Punden Mbah Sentono atau makam tempatnya orang biasa menyebut Mbah Dipo, di perbatasan antara Kedung Jati masuk ke Desa Kenteng Sari. Menurut cerita yang beredar, Mbah Dipo ini seorang pejuang juga dan mempunyai ilmu pancasona atau rawa rontek. Bagaimana penelusurannya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kenteng Sari. Ini saya kedatangan dari tim Misteri Asumsi, bertujuan ke sini untuk mengetahui atau mengeksplor sisik mulai dari Mbah Dipo atau Mbah Sentono. Saya selaku Kepala Desa Kenteng Sari sendiri juga sebagai masih anak bawang, saya juga belum tahu bagaimana sejarahnya, tapi saya juga mendukung untuk tim Misteri Asumsi untuk mengeksplor makam Mbah Sentono. Barangkali kedepannya bisa menjadi wisata religi atau untuk mendukung berkembangnya wisata religi Mbah Dipo. Itu saya sendiri mengizinkan mungkin untuk sejarahnya bisa dibantu narasumber lainnya. Di sini ada Pak mantan Kepala Desa Kenteng Sari, Pak Susilo, bisa menerangkan sedikit mungkin yang lebih sepuh lebih tahu. Monggo Mbak Sus. Ya, itu makasih untuk saya sendiri mengenai Mbah Dipo itu hanya sambungan dari orang banyak yang aslinya itu sebenarnya itu orang dari daerah Ngampel, di daerah Ngampel yang nama aslinya saya sendiri kurang tahu itu Pak. Itu memang sejak dulu itu dimakamkan jadi 3 itu sejarahnya. Jadi di hutan Padas, hutan Tepusan, sama hutan Kalinongko, Jambangan. Tapi kalau ikutnya juga ikut Tepusan itu semuanya. Jadi untuk selanjutnya dan lain sebagainya itu ya kurang memahami semua, itu orang-orang sudah tidak tahu. Tapi kalau menurut orangnya itu yang namanya Mbah Dipo itu memang sejarah. Itu orangnya memang dibunuh jadi 3. Ya, 1 di hutan Padas, Tepusan, sama Jambangan itu. Mungkin lebih tepatnya Mbah, ketika meninggal jasadnya harus dipisah menjadi 3. Oh, sejarahnya itu memang harus dipisah jadi 3. Kalau dulu yang sejarah yang benar memang itu tidak boleh jadikan 1. Pernah jadikan 1 dulu kembali. Itu dulu tempat tinggalnya itu di
santenan hutan padas. Santenan di pesantren itu hutan padas itu, ikut di situ. Dia buat gubuk di situ. Nah, orang itu mencari itu, saudara-saudaranya mencari tidak pernah ketemu. Hanya menemukan 1, 2, 3 itu ketemu. Itu hasilnya memang dari sana, dari daerah Ngampel. Kali ini pemirsa saya sudah bertemu dengan Bapak Sinten? Sinten Pak? Pak Asmuin. Bapak Asmuin. Bapak Asmuin ini masih keturunan dari Mbah Dipo nggih? Nggih, yang Dipo. Yang Dipo niku dulunya hidupnya di hutan, yang termasuk dia punya ilmu Poncosono. Sebelum dia meninggal, dia berpesan bila mana saya, ibaratnya saya yang Dipo. Nggih. Setelah saya nanti meninggal dunia, jasa saya dipotong atau dimutilasi jadi 3, antara kepala, badan dan kaki harus dikubur lewati sungai. Begitu pesannya, sehingga dia tidak bisa hidup kembali. Bila mana dia menyatu saat tidak di melangkah kali kuburannya, dia bisa menyatu dan hidup lagi. Dia berpesan memang begitu itu. Ya, untuk pesareannya itu 1 di sini, terus yang 2 lagi. Yang di sini kepalanya. Oh, kepalanya di sini. Terus gembung itu dari Gembung, badan itu yang di wilayah hutan BKPH Padas. BKPH Padas. Sebelah timur sungai ini ya, Sungai Bancak. Iya, Sungai Bancak. Yang satu lagi masih saya cari itu yang bagian kaki, ya saya sudah tahu informasi tapi belum positif. Iya. Perkiraan saya yang di BKPH itu masuk Gunung Banyak itu mana ya? Saya belum tahu Paknya di Gunung Banyak sana. Di daerah Gunung Banyak Ya, sana ya. bisa. Jadi gini pemirsa, jadi 1 makam di sini, 1 lagi di daerah di Padas ya, Hutan Padas, masuknya di Padas. Terus yang 1 lagi di Gunung Banyak. di Gunung Banyak atau Gunung Tumpeng ya, tapi Gunung Banyak, dekat ya daerah situ. Hulu, ya. Tapi memang masih benar-benar tepatnya belum ketemu. Jadi ini dari terahnya sendiri juga masih mencari mana tempatnya. Nah, ini dari penelusuran kita siang, setidaknya kita bisa tahu sejarah dari Eyang Dipo niku nggih. 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 Mungkin begitu, matur suwun Nggih, ya, untuk sama-sama. informasinya, Pak. Ya, Nggih. sama-sama. Setelah ada penelusuran, coba kita mau tanyakan kepada Mas Panjul Indigo yang sudah mencoba. Gimana untuk komunikasi atau uluk salamnya gimana? Ya, alhamdulillah tadi saya coba berkomunikasi dan menyampaikan uluk salam pada Eyang Dipo ya. Iya. Namun ya saya sendiri merasakan untuk menembus dari ya katakanlah takbir gitu ya, itu cukup susah Iya. ya untuk
untuk menguak misterinya pun ini agak susah ya Mas. Jadi belum Jadi bisa nembus. hanya ya belum tembus semuanya gitu Iya. ya. Akan tetapi hanya sedikit yang saya pantau itu tadi Mas. Iya. Langsung saya tidak konsentrasi. Mungkin kalau malam hari mungkin bisa ya. Ya ini Mungkin untuk bisa dibuka untuk kembali Mas. ini untuk siangnya ini mungkin Mas Panjul Indigo belum bisa membuka ya Mas ya, belum bisa ya. Nggih, betul. Namun mungkin nanti bisa ditanyakan kembali ke Bapak yang merawat tempat ini. Kalau saya lihat tadi seorang sosok Mbah Dipo ini bisa dibilang Jawara ya. Kalau Jawara iya, Jawara. Betul. Betul. Oh iya. Orang sakti ataupun dia bisa datanglah kalau sekarang dukun sekarang paranormal kayak gitulah ya. Seperti itu ya. Bener, orang sakti tapi dia bisa dimintai mungkin orang sakit minta tolong kayak gitu. Bisa Iya. dimintain bantuan lah sih. Ya bantuan. Kalau ada orang Ya zaman dulunya dia pernah saya ingat tuh sejarahnya pernah di ini loh namanya diperalat. Jadi satu titik nila merusak air sebulan. Gitu ya. Ya, Iya ya. memang begitulah. Aku pernah dengar cerita bapakku. Oh, Ya, begitu yang bisa saya informasi. Nah, ini saya mau tanya sama Mas Ispain yang penjaga sini ya. Iya. Itu ini Mbah Dipo itu waktu zaman penjajahan apa Belanda atau zaman penjajahan Jepang atau masih zaman kerajaan? Ya, sekilas apa informasi yang terima lewat temanku yang orang pintar itu Ya. masih zaman kerajaan. Oh, masih zaman kerajaan. Berarti ini pure bukan pejuang ya. Maksudnya pejuang dalam perang antara melawan Belanda sama Jepang. Kemungkinan juga begitu. Kemana begitu juga. Kemungkinan. Berarti istilahnya kalau orang zaman dulu itu kan bisa hidupnya lama. Ya, kemungkinan begitu. Mungkin seperti itu juga ya. Iya, iya. Ya, coba nanti untuk penerusan nanti coba Mas Panjul Indigo nanti siapa tahu ya atas izin Allah itu dia dijabahi untuk menguak istilah menguak yang ada di yang Dipo ini kan gitu Mas ya. Dari sosok yang Dipo ini memang bisa dibilang adalah seorang Jawara. Namun waktu dia bisa terpenggal seperti ini, dia dikalahkan oleh salah satu orang yang saya tidak tahu itu dari mana. Ya. Namun itu sebelum ada apa ya VOC datang ke sini itu belum ada ya. Belum zaman ada. Belanda malahan ya. Masih zaman kerajaan itu sebelum era Majapahit bisa dibilang ya. Menurut penelusurannya Ya sampean ini. insya Allah seperti itu. Oh iya. Iya. Kemudian dari dia ini seperti memperebutkan ada perebutan sesuatu ya Pak. Begitu nggih. Saya lihat dari tabir tersebut. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan ya nanti mungkin untuk menguak kembali bisa dilanjutkan nanti malam. Oke, mungkin begitu pemirsa dari penelusuran siang ini sudah dengan narasumber yang asli, bener asli dari keturunan atau Mbah Dipo langsung. Juga ceritanya juga sama yang disampaikan dengan Mas Panjul itu hampir atau mungkin kemungkinan sama gitu. Ada kesamaan. Ada kesamaan, betul. Ada kesamaan. Jadi di sini kita memang asumsinya ada kesamaan. Jadi kita juga belum tahu pada zaman Belanda ikut berjuang atau bagaimana. Tapi di dalam cerita yang beredar memang beliau ini memang seorang yang sakti lah, dituakan, orang yang hebat, Jawara tadi bilang. Juga di zaman Belanda nanti bagaimana, apakah ada hubungannya nanti mungkin dari penelusuran ini kita belum bisa mendapatkan jawaban ya. Mungkin nanti malam dari penelusuran nanti malam mungkin insya Allah mungkin bisa sedikit ada tabir yang bisa mengungkap pada makam Mbah Dipo ini. Saya langsung mendengarkan ada suara. Pas malam aku di pinggir jalan situ, di bawah lampu penerangan jalan. Iya. Itu ada suara kuda seperti narik ada beban berat loh, atau kemungkinan dokar atau kereta loh.
plong. Begitu saya dengarkan, saya lihat tepat daerah sini, enggak langsung nyata sini, pokoknya daerah sini. Terus setelah saya dengarkan dengan sesama dan saya lihat terus, saya kuping, saya pasang, semakin hilang. Kayak kuda narik beban. Narik beban. Ya kayak kereta. Ya kayak kereta kencana itu. Ya terus setelah saya ada punya temanku lebih tingkatannya tinggi lagi ilmunya, dia bilang itulah keretanya Eyang Dipo. Dia bilang gitu. Jadi menurut penelusuran juga pernah seperti lihat mistis ya. Ya, Seperti belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan ini katanya dengar kereta kuda yang menarik sesuatu atau kereta kuda yang dipercaya itu untuk kendaraannya untuk Mbah Dipo atau Eyang Dipo. Oke. Demikianlah pemirsa penelusuran pada siang hari ini di makam dari Eyang Dipo atau Mbah Dipo yang dipercaya sebagai orang yang sangat sakti, orang yang disegani, jawara. Nah, untuk misteri-misteri apa yang belum terkuak, di sini hanya bisa menyampaikan bahwa yang bisa ditembus hanya seorang yang sakti, jawara dan disegani. Dan ini kemudian ada simbah ini yang turunan langsung. Untuk menguak misteri berikutnya nanti kita lihat di penelusuran atau pembuktian malam hari pada misteri asumsi on the spot. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusandi Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita melakukan penelusuran malam atau pembuktian di makam Mbah Dipo atau Eyang Dipo. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan bersama. Baik pemirsa, seperti yang pernah kita janjikan kemarin siang, kali ini kita sudah berada di makam dari Eyang Dipo pada malam hari ini. Setelah dilakukan mediasi, mediumisasi atau melihat di alam bawah sadar kita atau alam lain, coba kita akan tanyakan langsung kepada Mas Panjul. Gimana Mas Panjul untuk fenomena pada malam hari ini, apakah berbeda dengan siang hari kemarin? Tadi sebelum memulai kesini, tadi saya sudah kesini dulu untuk memohon izin ya kepada yang ada di sini lah. Iya. Ya kalau untuk sekedar
sowan atau ya katakanlah berziarah itu boleh gitu. Nah, dan dari pandangan saya, maksudnya pandangan mata lain ya, Iya. ya di sini sangat berbeda. Yang siang tadi auranya justru semakin kuat di sini, Mas. Iya. Saya tadi mencoba melihat dengan mata lain saya ada sosok wajah yang cukup besar ya di sini ya, Mas. Iya. Di sini ya bisa dibilang hanya kepala seperti memang. ya di buto ya. Betul. Buto. Kemudian ada ya sosok wanita ya. Wanita ya. Ada wanita. Ini Ini cukup merinding ya, Mas ya. iya, saya merinding ini Ini pemirsa. banyak Jadi soalnya. Cukup benar-benar mengerikan. merasa auranya jadi gini pemirsa. Aura malam ini jauh sekali dengan siang hari. Mungkin kalau orang bisa bilang wah biasa saja atau gimana. Saya sendiri benar-benar merinding ini. Jadi karena saya memang nggak tahu apa-apa ya. Jadi saya bisa hanya mungkin kodenya saja. Selanjutnya gimana, Mas? Kemudian saya juga melihat ada sesosok seperti hewan ya, Mas. Namun saya tidak jelas dengan bentuknya gitu. Kemudian ada ya genderuwo ada. Lanjut mengenai apa ya, pusaka ya. Iya, Kalau pusaka memang di sini banyak, Mas. banyak. Ya banyak. Kalau yang di area makam ini dari Kalau yang di area makam sini ya saya tidak mau menyebutkan gitu. Karena memang tidak boleh. karena tidak boleh Iya, disebutkan tidak ya. boleh disebutkan. Ya mungkin oke. Mas Uji gimana? Untuk area sini dulu. Untuk area sini sama juga Mas, banyak, cuman nggak boleh disebutkan. Oh, memang nggak Nggak boleh disebutkan, soalnya nanti kalau disebutkan malah jadi apa namanya, berebutan. Oh iya. Memang Iya. nggak boleh. Jadi gini pemirsa, di dalam area atau ruangan di sebelah sini memang ada sosok banyak sekali, tapi seperti yang disampaikan Mas Puji, disampaikan Mas Panjul memang tidak bisa disebutkan. Jadi kita juga ya menghormati di pesan dari yang jaga di sini ya. Jadi kita menghormati. Untuk yang di luar, Mas Puji. Kalau yang di luar banyak Mas, untuk malam ini banyak sekali. Beda kayak yang kayak siang kan. Di luar ini yang datang nih, yang jaga malah lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Ini kalau kita kelamaan di sini juga ya nggak bagus juga. Oh iya, enggak apa-apa kalau memang kita penelusuran malam ini sudah ya kita tahulah seperti ini keadaannya, juga kita juga tidak boleh menyebutkan, minimal kita bisa tahu. Iya, jadi kita bisa tahu untuk yang di dalam ini, untuk yang area ini apakah mohon maaf baik atau mengganggu atau gimana untuk yang di area sini? Nggak ada yang mengganggu di sini Mas. Oh iya. Nggak ada. Ya Cuman alhamdulillah. kalau ada niat jelek yang nggak tahu juga gitu. Ya, yang terpenting kita itu niatnya baik. Kita ya mohon maaf untuk yang di area dalam sini memang tidak bisa disebutkan untuk interaksinya karena memang sudah pesannya seperti itu pemirsa. Untuk sejarah pada zaman dahulu, apakah ada sedikit misteri yang bisa diungkap dari Eyang atau Mbah Dipo ini, Mas Panju? Ya, melanjutkan yang tadi siang. Jadi dari pandangan saya, sosok Mbah Dipo ini dia salah satu dari beberapa orang yang bisa dibilang sakti ya. Sakti. Kemudian ya bisa dibilang seorang jawara di sini. Nah, beliau ini cukup mumpuni ilmunya, Mas. Ya. Kemudian bagaimana kok bisa dari kisah-kisahnya untuk apa tubuh bisa terpisah? Ini karena ada sebuah, kalau dari penglihatan saya ada sebuah perebutan entah itu
apa saya kurang tahu, kurang jelas. Namun seseorang berhasil mengalahkan Eyang ini yang di poin gitu. Setelah ditelusuri dengan alam bawah sadar oleh Mas Panjul dan Mas Puji, kita akan menanyakan gimana ini Mbah Eko ini untuk auranya ini. Kok saya sendiri merasa merinding sekali ini, benar-benar merinding dan kayak seperti ada aura-aura getaran gitu. Gimana ini? Kalau dari saya sendiri pribadi Mas ya, Ya. ini untuk saya tidak merasakan apa-apa ya. Cuma kalau bagi Mas Andi juga merasakan bahwa di sini ada getaran tinggi, itu wajar gitu ya. Iya. Karena apa? Karena saya nggak ada getaran apa? Karena apa? Saya itu mungkin beliau-beliau itu udah hafal dengan saya. Gini pemirsa, kalau Mbah Eko ini mungkin sudah pernah ke sini, mungkin getarannya Kenal, nggak kan begitu gitu. ada ya, boleh karena dikatakan. udah kenal itu. Iya, Kan kita mungkin udah kenal semua kan gitu. Tadi juga saya itu mbah saya juga dari orang dari sini gitu. Iya. Jadi mungkin kan dia juga orang, bisa katakan orang pinter, bisa dikatakan ya kayak kiai itu yang asalnya dari desa sini juga gitu. Makanya mungkin paham. Jadi mungkin dengan atau terah atau apa kita tidak tahu ya. Itu mungkin seperti itu Mas. Jadi saya tidak merasakan apa, cuma getaran ya. Sekarang begitu saya ngomong ya getaran cuma dikit, saya biasa gitu. Jadi gini pemirsa, dari penelusuran Mbah Eko yang dirasakan ini ternyata ya tidak ada sesuatu apa-apa, ya hanya seperti biasa saja karena mungkin beliau ini sudah sangat akrab dengan tempat ini pemirsa. Demikian pemirsa penelusuran pada malam hari ini di pesarean atau makam dari Eyang atau Mbah Dipo dengan tim Misteri Asumsi. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.